Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradela Putri Yakobus, NIM 200-294, kelas Fire and Safety C20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha hilir migas. Pengertian hilir migas. Kegiatan hilir migas adalah lanjutan dari proses-proses yang telah dilalui pada kegiatan hulu, dan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, kegiatan usaha hilir migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga, dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Secara umum, bisnis hilir migas dapat diartikan sebagai proses pengelolaan minyak mentah maupun gas alam sampai pada tahap pemasaran hasil produksi. Proses ini meliputi pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga atau pemasaran. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing proses tersebut. Yang pertama, ada pengelolaan. Pengelolaan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas. Tapi tidak termasuk pengelolaan lapangan. Proses pengelolaan minyak mentah dilakukan pada area yang sering disebut dengan kilang, yang terdiri dari bagian macam jenis peralatan, pengelolaan, serta teknologi di dalamnya. Proses pengelolaan akan menghasilkan berbagai jenis produk bahan bakar maupun produk setengah jadi. Berikut contohnya. Yang pertama, produk bahan bakar terdiri dari bensin, korsen, minyak diesel, aftur, minyak bakar, LPG, dan beberapa produk hasil olahan lainnya. Dan yang kedua, ada produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara, adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain. Misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propelin, etilena, benzena, toluena, metanol, dan sebagainya. Peralatan utama pada proses ini yaitu kolom destilasi yang berfungsi untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak mentah. Kemudian proses pemurnian yang bertujuan untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak diinginkan seperti mineral atau garam, sulfur, dan air. Selanjutnya, proses konversi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas produk hasil olahan. Dan yang kedua ada pengangkutan. Kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahan dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengelolaan. Termaksud pengangkutan gas bumi melalui pipa, transmisi, dan distribusi. Apabila pemindahannya menggunakan pipa, maka perlu perhatian khusus seperti pemilihan jenis pipa yang sesuai dengan karakteristik fraksi yang akan dialirkan di dalamnya. Dan yang ketiga ada penyimpanan. Kegiatan penyimpanan meliputi proses penerimaan, pengumpulan, dan penampungan minyak bumi dan gas alam serta hasil olahannya. Lokasi penyimpanan untuk hasil olahan bisa saja berada di bawah tanah maupun di atas permukaan dengan menggunakan tangki yang sesuai dengan karakteristik fraksi di dalamnya. Usaha penyimpanan BBM maupun gas LPG di Indonesia telah melibatkan peran swasta
dan badan usaha milik negara dalam pembangunannya untuk mendukung kecukupan suplai kebutuhan BBM maupun gas di tiap wilayah. Berdasarkan data Ditjen Migas tahun 2010, jumlah tangki penyimpanan BBM darat milik PT Pertamina dan badan usaha lain mencapai 1.611 tangki dengan total kapasitas 5,348 juta. Dari jumlah tersebut, 54% terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan keempat, ada kegiatan niaga atau pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan tahap akhir pada bisnis hilir atau industri hilir, di mana terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi dan gas bumi, serta hasil olahan lainnya. Kegiatan niaga dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu usaha niaga umum dan niaga terbatas. Penjelasannya, niaga umum atau wholesale yaitu suatu kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor, dan impor bahan bakar dan produk lainnya dalam skala yang besar dengan menggunakan sarana dan fasilitas niaga memadai. Perusahaan penerima memiliki hak untuk melakukan penjualan dengan menggunakan merek tertentu. Yang kedua, niaga terbatas atau trading merupakan penjualan produk-produk niaga migas seperti minyak bumi, bahan bakar gas maupun hasil olahan lainnya karena kurangnya fasilitas dan tidak memiliki izin niaga. Demikianlah pembahasan mengenai kegiatan industri hilir atau sering juga disebut bisnis hilir migas. Maka dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan hilir migas terdiri dari tahap pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, pengangkutan, penyimpanan, dan tahap pemasaran kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.